皆さん、おはよう。お元気ですか？ 今回の動画は皆さんからの質問があって、kalau di perusahaan kakak ya atau di pengolahan makanan itu bisa nggak sih cowok gitu, ada nggak sih cowoknya gitu. Nah, kalau di lain perusahaan aku kurang tahu, tapi kemungkinan sih meskipun di job pengolahan makanan ya pasti dibutuhkan cowok gitu. Cuman kalau di perusahaan aku sendiri untuk perbandingannya memang lebih banyak ceweknya daripada cowoknya. Dan untuk sekarang buat kalian yang magang nih, yang sekarang magang, yang punya Senmonkyu pengolahan makanan atau yang punya SSB pengolahan makanan dan masih di Jepang, lantas yang magang mau habis kontrak tahun ini, buat cewek ya khususnya, boleh deh DM aku atau komen gitu. Nanti kalau misalnya memang mau pindah di perusahaan aku, bisa aku bantu salurin ke TSK. Memang lagi nyari ini sih karyawan lagi gitu, kurang katanya. Nah, balik lagi ya. Jadi kalau di perusahaan aku itu aku dulu tuh berangkat sama 4 ceweknya dan 2 cowok gitu. Jadi di perusahaanku memang menerima cowok gitu, walaupun gak banyak ya. Nah, kemarin aku sempat nanya ke temanku soal gaji gitu kan. Dan di perusahaan aku tuh untuk gaji yang cewek dan juga gaji cowok itu beda, memang beda gitu. Banyak kan yang cowok daripada yang cewek ya. Nah, kalau di job aku tuh kan udah yang aku jelasin di video sebelumnya ya, bahwasanya aku tuh produk pembuatan keiki, puding gitu kan. Nah, aku tuh dapat bagian sama satu teman cowok aku, dia juga di puding, jadi kita sama-sama di puding. Dan kebanyakan dia itu memang yang bikin adonannya gitu. Jadi base dari puding itu dia yang buat gitu. Nah, untuk pekerjaannya sendiri apakah berat? Nah, untuk kerjaannya berat atau tidaknya sebenarnya itu tergantung dari masing-masing ya. Nah, gini aku jelasin. Jadi, pekerjaannya dia, temen aku yang cowok ini, kalau di bagian aku pembuatan puding itu memang dia lumayan ngangkat-ngangkat. Kayak misalnya di puding itu kan kita pasti bikinnya banyak ya, berapa kilo gitu, berapa puluh kilo gitu bahkan gitu. Jadi nanti tuh kerjaannya tuh kayak dimasukin ke tong ya, tongnya tuh gede banget, dan nanti dia masukin kayak susu, gula, terus ya bahan-bahan lainnya. Dan untuk ngangkat susu misalnya ke tong itu kan ya butuh tenaga juga pastinya ya, karena emang tongnya itu gede dan lumayan tinggi gitu. Jadi dimasukin ke itu namanya baci ya. Jadi dimasukin ke baci, nanti bacinya itu mixer otomatis sendiri gitu ya, pasti diatur lah ya, ada dia juga ngoperatorin itu gitu. Jadi nanti suhunya berapa, terus untuk pengaturan mesin-mesin yang lainnya itu ada gitu kan caranya gitu. Nah, itu sih dia mengolah adonan base dasar dari puding. Jadi selain kerjaannya itu juga dia juga ya semuanya harus bisa ya, kecuali kerjaan aku karena memang kita beda job gitu, walaupun satu divisi tapi kita beda job gitu. Nah, nanti dia juga yang masukin puding yang sudah kita tata di rak gede gitu, nanti itu dimasukin ke oven. Jadi ovennya pun juga gede ya, gede banget. Itu keluar masukin puding, itu pekerjaan dia. Lantas bikin jelly, karena memang perusahaan ini juga apa-apanya sendiri gitu. Jadi pembuatan jelly yang nanti akan dipakai di divisi lain itu juga dari kita yang buat gitu, dari divisi puding gitu kan, jadi bagian pudingnya gitu. Jadi itu juga dia buat ya, intinya dia adalah yang buat puding dan temen-temennya lah ya gitu. Dan dulunya si temen aku ini tuh dia di pertanian gitu kan. Nah, terus sempat aku nanya kayak enakan mana, di pertanian atau di sini gitu. Nah, kalau di pertanian sih sempat dia ceritakan, emang kalau panas kepanasan, hujan kehujanan gitu. Cuman lemburnya juga ada gitu ternyata. Di pertanian itu katanya musiman gitu ya, waktunya sepi, waktunya ramai. Memang ada kalanya sepi, ada kalanya ramai. Dan itu terjadi juga di perusahaan pengolahan makanan. Jadi nggak setiap hari, nggak setiap bulan itu tuh rame terus lembur terus gitu. Jadi ada masanya. Dan waktu di pertanian gitu
Sampai dia bilang kayak apalagi kalau kita lembur ya, bener-bener di ladang itu kayak ditaruhin sokle gitu, lampu, terus bener-bener sampai malam juga lemburnya gitu. Dan itu lumayan juga, tapi dia capek gitu ya, panas gitu kan. Dan ketika dia kerja di pabrik kan indoor ya, dia ngerasa kayak ini surga banget gitu. Maksudnya ya, kalaupun nanti musim dingin ada penghangatnya, terus pas musim panas dia juga nggak kepanasan gitu. Jadinya ya menurut dia sih lebih enak yang sekarang, yang di pengolahan makanan daripada yang di pertanian dulu. Tapi ini balik lagi ya ke teman-teman, kalau misalnya bingung mau pertanian atau mau pengolahan makanan, ini benar-benar balik lagi ke diri kalian. Ini cerita pengalaman dari teman aku gitu. Dan untuk masalah gaji, nah gajinya itu kalau dulu di pertanian karena dia masih kensu ya lembur-lembur itu mentok itu katanya dapat 20 mang gitu bersihnya gitu katanya. Ya masih ya bersih itu nerima bersih ya belum kepotong makan. Kalau di Jepang itu kita nerima gaji memang tanpa biaya hidup kita, udah gitu aja. Kalau dibilang bersihnya itu ya berarti semua maunya udah dipotong, dari apartemen, gas, listrik, wifi, ke asuransi, bla 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 gitu. Jadi dia menerima bersihnya itu 200.000 yen, itu 20 mang. Kalau kursnya sekarang 130 berarti sekitar 25 jutaan ya, segituan lah ya kurang lebih. Nah, kalau dibandingkan dengan yang sekarang katanya ya gimana ya, aduh kerjaannya tuh yang sekarang itu kayak bisa ditinggal tidur gitu. Sombong ya, mungkin karena dari segi bahasa udah nggak bingung gitu kan, jadi nyaman kerja, udah bisa komunikasi dengan baik sama orang Jepang gitu kan. Terusnya juga jam kerjanya ya dia lebih panjang daripada saya, kita beda 1 jam. Kalau saya kan dari jam 9 sampai selesai, kalau dia dari jam 8. Ya kenapa jam 8? Karena dia harus menyiapkan base kan. Ya nggak mungkin dong ujuk-ujuk aku datang, loh mana pudingnya kok belum jadi, terus aku ngapain, nggak kerja dong. Ya, jadi yang kita sebut shikomi ya. Orang shikomi itu orang yang membuat base gitu, bahan-bahan dasarnya, base-nya gitu, dasarnya gitu, sebelum nanti dikasih topping, sebelum nanti digarnish gitu. Jadi dia membuat itu terlebih dahulu, makanya masuknya lebih pagi, dari jam 8 sampai ya pulangnya mah bareng gitu, cuman masuknya beda. Jadi perbandingan gajinya jauh gitu sama saya ya. Kalau dulu waktu itu misalnya nih aku dapat sekitar 23 mang, sekitar 230.000 yen. Nah dia itu bisa nembus sampai 30 mang, sampai 300.000 yen per bulan. Kalau dirupiahin, wah nyaris 40 juta itu. Cuman masukin gula gitu kan, masukin susu, ngaduk-ngaduk. Ya kalau dibilang capek ya semua capek, kerjaan saya pun capek gitu. Jadi cuman pengakuan dari dia ya mungkin capek berdiri aja. Ya dulu di pertanian dia juga berdiri kan, cuman mungkin lebih ke kayak di indoor, jadi nggak kepanasan, nggak kedinginan gitu loh. Jadinya mungkin disitulah nyamannya. Dan ada momen dimana kayak ketika kerjaan dia udah selesai ya dia bisa berdiri bareng 5 menit gitu, nunggu nextnya apa yang akan dia kerjakan gitu sih. Jadinya nggak melulu kayak kerja banget gitu. Cuman kata dia juga, dan ini juga menurut aku ya, karena kita kerja di pabrik yang gede, jadinya kayak apa ya, kedekatan kita dengan orang Jepang itu hampir nggak ada ya. Paling komunikasi kita ya sebatas kerja, di luar itu nggak. Kalau dulu kata dia juga gitu sih, sering sama saconya diajak main, diajak makan bareng, ya deket lah sama pekerja-pekerja yang di sana juga, akrab banget sama saconya juga akrab. Dan kalau di sini kan ya kita susah sih nemuin momen itu gitu. Jadi mungkin kekurangannya itu aja sih di yang kita rasakan sekarang daripada yang dulu. Kalau aku dulu juga gitu, deket sama ya dibilang saja sih nggak, maksudnya penanggung jawab yang di situ, sama orang-orang yang di satu pabrik sama kita gitu. Kita sering hangout bareng, sering diajak main gitu loh. Kalau di sini tuh hampir nggak ada gitu. Tapi ya mungkin ya udahlah ya, namanya juga plus minus itu pasti ada ya kan, suka dukanya juga pasti ada. Cuman yang kedua ini kita tuh lebih kayak ya udahlah untuk nabung gitu kan, untuk masa depan, untuk benar-benar kesempatan yang kedua, nggak mau kita ibaratnya sia-siakan gitu. Jadi ya nggak apa-apa, untuk hal itu kita belum bisa dapatkan di sini gitu.
Nah, dibilang enak kerjaan dia ya enak sih, dan nggak terlalu berat harusnya gitu, karena resep kan udah ditulis, dan mungkin sekarang dia udah di luar kepala kali ya, tapi tetap ada resepnya gitu. Jadi ya mungkin di awal aja sempat salah, maklum lah ya, namanya juga kita baru pertama kali gitu, salahnya mah pasti ada gitu. Tapi kesininya ya fun aja, bener-bener kita tuh kerja kadang sampai bisa bercandaan satu sama lain gitu kan, bener-bener ya udah enjoy banget, nikmatin banget gitu. Jadi buat kalian yang nanya, di pengolahan makanan itu ada laki-lakinya nggak? Ada. Dan tidak hanya dia aja sih yang di bagian pemotongan buah, itu juga temen laki-laki saya ada. Terus pokoknya intinya yang laki-laki mah kerjanya yang ya pasti lebih berat lah daripada kita ya, ngangkat-ngangkat segala macem gitu. Bagi laki-laki mah itu mah biasa aja gitu. Jadi terjawab ya buat kalian yang nanya, kalau di pengolahan makanan itu cowok bisa nggak? Bisa banget, malah dibutuhin sih harusnya gitu. Dibutuhin buat yang berat-berat, tapi kan gajinya oke. Nah, ya mereka gajinya lebih besar, lebih banyak ya, karena jam kerjanya mereka jauh lebih banyak daripada saya gitu. Ibaratnya dia kerja ya ininya selisih sejam deh, dan itu bayangin ya, dari berapa, dari 23 ke 30 berarti 7 mang 70.000 yen, bedanya sekitar hampir 10 jutaan loh guys, ya kan, mantep kan. Nah jadi itu deh buat teman-teman yang misalnya nanya di pengolahan makanan itu cowok bisa apa enggak, bisa banget. Semoga ya video singkat ini bermanfaat buat kalian. Gambarimashou. Nah ini aku udah di apartemen teman aku itu. Ini dia juragan kos-kosan guys. Gajinya banyak, kerja santuy, ngaduk gula doang. Jadi kalau menurut dia, pengalaman dia itu waktu dia kerja di pertanian sama yang di sini, ya katanya sih lebih enakan yang di sini. Jadi lebih enakan pengolahan makanan daripada pertanian. Tapi ya balik lagi ke kalian ya, kalian ibaratnya mantepnya mau pertanian atau pengolahan makanan gitu, atau mau dicoba dulu mana yang menurut kalian minatin. Jadi nanti ketika di sini kan bisa oper job lain gitu kan ya, asal syaratnya kalian harus punya sertifikat SSW-nya. Ini gajinya guys, tuh bener kan, totalnya 33.678 mang. Wadidaw, banyak banget. Ini kalau rupiahin hampir 40 juta. Jadi ya bisa kalian jadikan pertimbangan lah ya, mau di pertanian atau di pengolahan makanan. Begini gajinya.